Jadi untuk perkembangannya nih Pak di Pilkada Ulang 2025, selama prosesnya, tahapan apa saja yang telah dilalui, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan setiap tahapan-tahapan sebelum hari pemungutan suara. Gimana Pak? Bisa diceritakan mungkin Pak? Ya, baik. Tahapan yang pertama bahwa tadi Bapak sempat menyebutkan kalau tahapan yang sedang berjalan itu adalah kampanye Pak. Ya. Nah, untuk kampanye itu sendiri, tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraannya Pak? Atau adakah perbedaannya mungkin di pilkada tahun ini dengan pilkada sebelumnya di tahun 2024? Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik. Untuk kampanye pada saat ini sedang berlangsung. Dan tahapan di dalam kampanye itu sudah kita laksanakan, salah satunya adalah bagaimana Pak untuk respon masyarakat terkait debat publik pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya di tanggal berapa tadi Pak? 8 Agustus ya. 8 Agustus. Kemudian apa perbedaannya dengan pelaksanaan di pilkada sebelumnya untuk debat publik ini? Ya, alhamdulillah debat publik pertama sudah kita lakukan dan berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan. Kemudian metode apa saja yang paling efektif menurut Bapak untuk pelaksanaan sosialisasi ini? Ya, baik. Sosialisasi pemilih yang sudah dilakukan ini yang pertama tentu kita melakukan sosialisasi kepada penyanyi. Tahapan lanjutan yang akan dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang itu ada apa aja dan bagaimana kesiapan dari KPU Kota untuk menghadapi tahapan tersebut? Baik, dari sisi logistik. Halo Supradik Pemilih, kembali lagi dalam podcast Ngopi Lu, ngobrol pintar seputar pemilu dan pilkada. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait dengan pelaksanaan maupun persiapan dari Pilkada Ulang tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Kota Pangkal Pinang. Maka dari itu, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan praktisi sekaligus anggota dari KPU Kota Pangkal Pinang yang mengampu divisi perencanaan data dan informasi. Kita sambut Bapak Muhammad. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, gimana selama persiapan dan juga pelaksanaan Pilkada Ulang tahun 2025 ini? Apakah jadwalnya sangat padat Pak? Sehingga Bapak mungkin keliungan ataupun ya spare waktunya lebih sedikit untuk bersantai, gimana Pak? Ya, terima kasih Mbak, bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah ulang tahun 2025 Kota Pangkal Pinang, kita sudah mempersiapkan secara maksimal seluruh tahapan-tahapan yang sudah kita rencanakan dari awal telah berjalan dan telah dilaksanakan, dan ada beberapa hal yang akan berjalan. Oh, baik. Jadi untuk perkembangannya nih Pak di Pilkada Ulang 2025, selama prosesnya, tahapan apa saja yang telah dilalui, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraan setiap tahapan-tahapan sebelum hari pemungutan suara. Gimana Pak? Bisa diceritakan mungkin Pak? Ya, baik. Tahapan yang pertama bahwa kita sudah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih, dan kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap untuk KPU Kota Pangkal Pinang yang telah kita laksanakan kemarin tanggal 24 Juni tahun 2025. Kemudian dari tahapan secara teknisnya kita sudah membuka pendaftaran pasangan calon dan kita sudah tetapkan, dan sekarang pun lagi proses berjalan tahapan kampanyenya. Kemudian dari sisi yang perekrutan badan ad hoc, kita sudah mempersiapkan PPK dan PPS, dan KPPS juga sudah dilatih. Sampai hari ini pun masih berlangsung bimbingan teknis untuk pemungutan dan penghitungan suara tingkat KPPS yang dilakukan oleh teman-teman PPK dan PPS. Oke, nah tadi Bapak sempat menyebutkan kalau tahapan yang sedang berjalan itu adalah kampanye Pak. Ya. Nah, untuk
kampanye itu sendiri, tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang dalam penyelenggaraannya Pak? Atau adakah perbedaannya mungkin di pilkada tahun ini dengan pilkada sebelumnya di tahun 2024? Mungkin bisa diceritakan Pak. Baik. Untuk kampanye pada saat ini sedang berlangsung. Dan tahapan di dalam kampanye itu sudah kita laksanakan. Salah satunya adalah yang difasilitasi oleh KPU, debat publik pertama tanggal 8 Agustus. Dan beberapa hari ke depan kita juga akan merapat tim perumus dan panelis untuk persiapan debat kedua. Oke, debat kedua ya. Jadi paradigma dulu Pak, di debat kedua tanggal berapa Pak? Insya Allah tanggal 19 Agustus 2025. 19 Agustus 2025. Jadi sedang mempersiapkan hal itu ya Pak ya. Oke, nah kita berbicara terkait dengan sosialisasi Pak. Ini kan kampanye juga bagian dari tahapan sosialisasi juga kan di KPU. Nah, jadi untuk salah satunya nih pelaksanaan debat publik. Nah, bagaimana Pak untuk respon masyarakat terkait debat publik pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya di tanggal berapa tadi Pak? 8 Agustus ya. 8 Agustus. Kemudian apa perbedaannya dengan pelaksanaan di pilkada sebelumnya untuk debat publik ini? Ya, alhamdulillah debat publik pertama sudah kita lakukan dan berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan. Tentu pasti berbeda dalam tahapan pemilihan kepala daerah ulang ini, karena pada debat publik pertama ini ada 4 paslon untuk pemilihan kepala daerah ulang ini. Ya tentu dengan pilkada yang lalu berbeda, karena yang lalu itu pasangan calonnya menyampaikan visi dan misi saja, karena pasangan calonnya hanya ada satu. Oke, ada satu. Jadi perbedaannya di jumlah pasangan. Di jumlah pasangan calon. Nah, untuk selain dengan debat publik, tentunya ada sosialisasi lainnya yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pangkal Pinang, Pak. Nah, itu bagaimana sih, Pak, bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pangkal Pinang? Kemudian metode apa saja yang paling efektif menurut Bapak untuk pelaksanaan sosialisasi ini? Ya, baik. Sosialisasi pemilih yang sudah dilakukan ini, yang pertama tentu kita melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, kemudian juga kita lakukan sosialisasi kepada pemilih baru. Kemudian kita sosialisasi juga kepada pemilih pemula, dan kita sosialisasikan juga tentang pemilihan kepala daerah ulang ini kepada pelajar, mahasiswa maupun mahasiswi, juga kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Nah, dalam sosialisasi ini kita lakukan, tentu kita mensosialisasikan juga memperkenalkan 4 pasangan calon dan bagaimana tata cara mencoblos. Kemudian salah satu program unggulannya mungkin Pak untuk sosialisasi. Untuk program unggulan yang dilakukan oleh teman-teman di KPU ini itu adalah Natak Kekelurahan, di mana setiap kelurahan itu kita didampingi oleh jajaran kita, badan ad hoc, PPK dan PPS. Masyarakat itu kita kumpulkan dalam satu tempat atau di suatu tempat di kelurahan tersebut. Nah, tentu kita sosialisasikan juga, ya ada sedikit semacam souvenir lah ketika ada yang bertanya atau menjawab terhadap beberapa pertanyaan dari kita. Jadi masyarakat dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian dari KPU-nya melakukan sosialisasi di kelurahan yang dituju tadi ya Pak ya. Nah, selain itu mungkin ada pengalaman-pengalaman lain Pak untuk sosialisasinya Pak? Selain data mungkin bisa diceritakan lagi terkait tantangannya mungkin Pak ketika melakukan sosialisasi terutama di kelompok tertentu. Nah, mungkin bisa diceritakan. Tantangan kita tentu kita harus pakai Bantara untuk sosialisasi ke kaum makina. Nah, ini tantangan kita. Tentu selain sosialisasi dalam bentuk ke masyarakat, juga kita sosialisasi dalam bentuk ke media cetak maupun media elektronik. Termasuk juga kita melakukan pemasangan seperti
yang difasilitasi oleh KPU, Oke. baik itu alat peraga kampanye seperti baliho Mm-mm. yang sudah terpasang di beberapa titik dalam kota Pangkal Pinang. Oke, jadi sudah berjalan sebagaimana Sudah mesti berjalan. tahapannya ya Pak ya. Siap. Oke, nah kita berbicara terkait dengan sosialisasi, tentunya di sini kan akan ada penyampaian informasi-informasinya Pak ya seputar dengan pilkada ulang. Nah, tidak menutup kemungkinan di era modern sekarang ini sering terjadi misinformasi Pak. Ya. Ya, nah bagaimana dari KPU Kota Pangkal Pinang menghadapi atau strateginya gimana Pak untuk menghadapi misinformasi yang tersebar di masyarakat? Mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang pernah dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang untuk penanggulangan misinformasi ini. Nah, itu bisa Iya. ceritakan Pak. Untuk misinformasi ini sempat di awal-awal tersebar bahwa ada 7 pasangan calon. Oke. Walaupun kita sudah jelas bahwa per hari ini pasangan calon itu yang sudah ditetapkan oleh KPU adalah 4. Oke. Nah, tentu kita akan menyampaikan ini setelah proses dan prosedur dengan penetapan pasangan calon itu kita informasikan lagi kepada masyarakat. Mm-mm. Kemudian ada juga bahwa dalam sosialisasi ini sebagian masyarakat kita itu mau berpartisipasi dengan cara untuk meminta kompensasi langsung kepada pasangan oke. calon. Nah, tentu kan tidak memungkinkan karena pasangan calon kompensasi dalam bentuk langsung itu adalah ketika paslon ini jadi dalam bentuk kerja-kerja dan memenuhi janji-janji kampanye beliau untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku. Nah, kompensasi inilah yang sebenarnya dalam bentuk kerja-kerja Mm-mm. Ya. untuk masyarakat, terutama Kota Pangkal Pinang. Di sinilah peran KPU untuk tadi edukasi terkait itu ya Edukasi, Pak ya, betul sosialisasi dan juga edukasi mengenai apa saja yang harus kita hindari selama nantinya kita melakukan pemungutan suara ataupun apa yang harus dilakukan ya Pak, betul sekali ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, tahapan lanjutan yang akan dihadapi oleh KPU Kota Pangkal Pinang itu ada apa aja dan bagaimana kesiapan dari KPU Kota untuk menghadapi tahapan tersebut? Baik, dari sisi logistik karena kita sudah memproses seluruh peralatan maupun perlengkapan logistik yang sudah siap. Oke. Juga kita sudah menyiapkan surat suara yang sudah disortir, bahkan sudah dilipat, dan sekarang kita persiapan untuk packing Oke. untuk logistiknya. Kemudian dalam tahapan kampanyenya, yaitu karena kampanye sedang berlangsung, kita juga sudah mempersiapkan untuk debat kedua Oke. dalam seluruh tahapan Mm-mm. kampanye ini. Nah, kemudian persiapan yang lain adalah tentu kita akan melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat sambil mengedukasi Oke. untuk bagaimana mencoblos pada tanggal 27 Agustus tahun 2025. Oke, berarti masih berjalan juga ya Pak ya? Masih edukasi? berlangsung. Lalu untuk data, untuk spesifikasinya Pak, untuk kesiapan Kota Pangkal Pinang terkait data dan informasi itu bagaimana Pak? Ya, untuk data karena kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap DPT di tanggal 24 Juni tahun 2025, maka DPT ini sudah kita sampaikan juga kepada berbagai pihak. Kemudian dalam proses menjelang hari pencoblosan tentu ada mungkin masyarakat kita yang tidak bisa memilih di TPS awal menuju TPS yang dimana dia akan mencoblos. Tentu dalam tahapan ini sampai dengan hari ini pun DPTB atau daftar pemilih untuk pindah itu sedang kita proses. Jadi sampai dengan hari ini pun kita monitoring tentang DPTB itu. Pindah memilih. Masih berlangsung Pak ya. Berlangsung. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Jadi hari ini terakhir ya Pak? Ya, mudah-mudahan terakhir ini. Kita monitoring hari ini. Oh iya, monitoring. Jadi habis ini langsung monitoring ya Pak ya. Iya, sangat padat merayap memang Pak ya. Tapi ya harus tetap semangat. Siap. Iya, dan semoga sehat selalu juga Pak. Siap. Nah, mungkin ini Pak, terakhir Pak. Bagaimana harapan Bapak untuk Pilkada ulang di 2025 serta pesan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Pangkal Pinang dalam menyambut Pilkada ulang ini? Siap.
harapan kita kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya bahwa pemilihan kepala daerah kita tahun ini, tahun 2025, untuk menetapkan wali kota dan wakil wali kota secara definitif agar pembangunan di Kota Pangkal Pinang tetap berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan secara jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, untuk itu kita berharap kepada seluruh masyarakat yang telah mempunyai hak pilihnya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2025 dan memilihlah sesuai dengan hati nurani. Iya, jangan lupa visi-visi calon juga dilihat dan juga stop penyebaran hoax untuk pilkada ulang di tahun 2025 ini. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam podcast Ngopilu, dan terima kasih kepada seluruh sepradik pemilih yang telah menonton dan juga menyimak langsung untuk podcast Ngopilu pada episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.